Kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Jadi ada 3 bentuk hubungan ya antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi masing-masing itu punya peran untuk mengakomodir ya antara pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke swasta, swasta ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah. Jadi ada hubungan ya dari ketiganya itu. Nah, bentuknya itu dari ketiga hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, itu mayoritas yang disoroti adalah pertama adalah isu kemanusiaan. Kedua, isu lingkungan. Ketiga, isu sosial budaya. 3 poin ini yang paling sering dan paling dominan dijadikan sebagai program tolak ukur keberlanjutan ketiga hubungan tersebut. Misal contoh, adanya deforestasi. Ya, jadi hutan-hutan itu sudah mulai hilang, dibangun industri. Nah, kemudian masyarakat kan protes. Nah, pemerintah harus memberi sikap yang seperti apa terhadap kondisi tersebut. Nah, kemudian industri harus berbuat seperti apa. Nah, masyarakat yang dikenai dampak, ini bagaimana nasibnya mereka? Karena ini kan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Nah, yang berikutnya isu-isu kemanusiaan, ya, seperti HAM, terus kemudian warga masyarakat yang seperti saat ini, ya, masuknya Rohingya ke Aceh dan yang sebagainya itu. Nah, isu kemanusiaan itu dekat dengan kemiskinan, dekat dengan konflik, dekat dengan dua itu. Satu isu kemiskinan, kedua konflik. Jadi kalau yang lain-lain seperti misalnya kayak HIV, rehabilitasi, terus kemudian stunting dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan porsi kemanusiaan, tapi itu sebenarnya porsi sosial ekonomi atau sosial budaya. Karena tidak semua masyarakat akan mengalami seperti itu. Bisa jadi karena kondisi benar secara kesehatan karena faktor gizi ya. Tapi secara sosial ekonomi bisa jadi cara hidup, cara dia mengelola masyarakat dan sebagainya ya. Nah, kalau secara kesehatan kan jelas, ya, kurangnya asupan gizi, kurangnya ini dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Sosial budaya. Nah, misalnya Indonesia dengan beragamnya ini selalu menjadi poin ya. Kalau yang baik berarti meningkatkan keanekaragaman atau local wisdom dan lain sebagainya. Ini yang baik. Nah, yang jelek atau yang negatif itu arahnya adalah bagaimana memecah. Ya. Dengan apa caranya? Dengan memasukkan industri, dengan memasukkan kepentingan, dengan memasukkan westernisasi dan lain sebagainya. Ini kan sudah ada bukti.
Papua, ya, dengan berbagai kepentingan yang ada, ya, ini digeser. Yang semula berbentuk kuat adatnya, ya, bagaimana dia digeser, ya, seakan-akan kayak anak merdeka. Begitu juga Aceh dulu. Nah, daerah-daerah yang perbatasan itu rawan konflik karena pintu masuk itu melalui laut. Nah, pintu masuk utama itu melalui laut. Begitu juga konflik Rohingya. Kenapa tidak Jawa dulu? Kenapa nyerangnya Aceh dulu? Nah ya, satu dekat dengan negara lain, kedua wilayahnya perbatasan dengan laut, sehingga proses kan beda dengan lewat jalur udara. Lewat jalur udara itu mayoritas dicek di imigrasi dan lain sebagainya, lebih ketat daripada di laut. Nah, belum lagi kepentingan UNHCR dan lain sebagainya. Nah, sehingga bentuk-bentuk kemitraan semacam ini harus klop. Artinya kalau ketimpangannya lebih tinggi, katakanlah swasta lebih tinggi daripada porsi pemerintah, nah, maka industrialisasi jauh lebih cepat, kemudian westernisasi, artinya bagaimana dinamika industri itu lebih tinggi posisinya daripada mementingkan masyarakat. Begitu juga pemerintah, jika porsinya lebih tinggi, nah, dia bisa jadi, tinggal urutan itu kemana? Apakah pemerintah, swasta, masyarakat? Apakah swasta, pemerintah, masyarakat? Masyarakat mesti paling bawah. Karena satu, dia tidak punya kewenangan, tidak punya kebijakan, tidak punya power, punya massa. Nah, massa ini, ibaratnya seperti ini. Nah, katakanlah di satu kelas ini, kalian itu adalah massa. Nah, ketika saya bilang kelas ini bubar, semuanya jadi bubar. Nah, karena pada posisi ini saya yang lebih berkepentingan, saya yang lebih punya porsi. Sama dengan pemerintah begitu. Mau protes apapun, ketika sudah digedok dan sebagainya, hal-hal semacam itu yang kemudian tarikan kepentingan untuk kemitraan-kemitraan itu yang kadang tidak selesai. Sehingga solusinya bagaimana mendudukkan antara ketiga porsi ini ketimpangannya tidak terlalu tinggi. Sehingga apa yang kemudian bisa dibuat oleh pemerintah dengan kebijakan, dengan ketentuan administratif, pendanaan, ya. Kemudian swasta menyediakan pendanaannya, menyediakan bagaimana masyarakat nanti yang kemudian melaksanakan. Bagaimana ini dikawal dengan baik. Nah, itu sebenarnya bagaimana menghubungkan kemitraan itu. Karena struktur negara ini tidak cukup dilaksanakan pribadi oleh pemerintah. Demikian juga tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh masyarakat. Nah, dikelola swasta sendiri tidak bisa. Ini bukan negara namanya. Nah, sehingga proses berjalannya pemerintahan dengan berbagai kepentingan dan berbagai kondisi yang ada, yaitu menghubungkan ketiganya itu. Sehingga tetap ada. Jadi seiring berjalannya industri kepentingan, di bawah itu ada masyarakat yang mungkin punya protes, tidak pro dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kontrol. Ya. Karena kalau semuanya pro, hutan ini habis. Tidak lagi ada yang peduli pada isu kemanusiaan.
Kamu lapar ya kamu lapar, saya kan yang kenyang. Kan begitu. Nah, sehingga bagi mereka, nah, itu harus satu mulai agak mengurangi pada porsi keuntungan. Semuanya, baik masyarakat, pemerintah maupun swasta harus mengurangi porsi keuntungan. Karena kalau enggak, nah seperti masuknya Rohingya itu ada pihak yang berkepentingan yang untung. UNHCR, lembaga kayak apa ya, kayak UNICEF kayak gitulah. Jenis kayak begitu.